Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas wasyukru nikmatallahi kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah aqwamun aqidatuhum mislu aqidatil khair. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bertemu lagi di panjangkan umur, bertemu di malam 16 bulan Ramadan. Alhamdulillah di awal kultum ini izin saya berpantun boleh. Ke Cilebut mampir ke Parung, Jauh. di Selasih taruh di loyang. Perasaan yang lembut itu seperti burung, welas asih penuh kasih sayang. Mantap. Ya memang judul kultum saya ini berkaitan dengan burung, ya. Yaitu tadi juga hadisnya juga tentang burung, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Yadkhulul jannah aqwamun aqidatuhum mislu aqidatit thair, thair burung, ya. Yaitu akan masuk surga beberapa kaum yang perasaan mereka seperti perasaan burung, ya, riwayat Muslim. Dan juga tadi pantun saya juga tentang burung, ya. Jadi ada korelasinya. Jadi saudara, burung atau at-thair itu disebut di Quran sampai dengan 21 kali. Ada disebut Hud, ya, surat Hud, ada juga Salwa, ada juga Ababil, ya, di surat Al-Fil. Nah, ini terkait burung ini, ya, banyak di sini yang punya burung piaraan. Banyak, ya, alhamdulillah banyak yang punya burung piaraan. Ya, ini burung selain dia bertasbih, ya, berzikir pada Allah melalui pepakan sayapnya dan juga dengan kicauannya, itu juga diyakini dia mendoakan pemeliharanya, ya, terutama miara kucing. Itu sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu miara kucing, itu mendoakan pemiliknya. Nah, tidak hanya kita bertasbih, tapi juga dan memelihara, mendoakan pemiliknya juga ada hikmahnya dari burung itu, saudara. Tadi, ya, di hadis tadi tentang perasaan seperti burung. Tahu perasaan burung? Tahu nggak, Bapak? Ntar saya kasih hadiah umroh, tapi livetnya aja. Livetnya dulu. Ya, jadi perasaan burung, jangankan perasaan burung, perasaan bini sendiri aja nggak tahu deh. Perasaan burung, perasaan bini aja kadang mau kondangan, jadi pakai baju baya hijau, ya, dandan baya kuning, berangkat baya merah. Nah, perempuan, ya. Nah, kalau perasaan burung jangan khawatir, ya, ulama sudah menyebutkan tentang perasaan burung ini, yaitu salah satunya adalah, saya kutip satu aja, ya, waktunya bentar. Itu Imam Nawawi menyebutkan perasaan burung itu penuh kelembutan, lembut, ya, penuh lembut. Nah, saudara, dalam konteks kelembutan perasaan burung ini, jika kita manusia menerapkan kelembutan dalam kehidupan, kita akan menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia, juga makhluk-makhluk lainnya, ya. Dan dengan kita sayang makhluk-makhluk Allah, itu Allah akan sayang juga sama kita. Dan jika Allah sayang sama kita, itu jaminannya masuk surga, jadi yadkhulul jannah. Ya. Dan sebagian besar kasih sayang Allah itu dilimpahkan, dikaruniakan pada penghuni surga. Oh, masuk surga, ya. Salah satunya tadi berperasaan lembut seperti burung, saudara. Jadi saudara, puasa ini melatih kita, ya, melatih lapar kita secara sadar. Apa itu lapar secara sadar? Kita lapar secara sadar, kita menunggu beduk azan maghrib, ya, menantikan tegukan pertama, itu lapar secara sadar.
Tapi itu kita milih kan karena apa? Karena taat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar sana saudara-saudara kita itu mereka bukan karena memilih, tapi karena tidak ada pilihan. Kadang sahur saja buka enggak, kadang buka enggak, sampai buka saja sahur enggak. Makanya kita perlu hidupkan rasa peka. Dengan kelembutan tadi akan timbul rasa peka terhadap sesama, peka atau peduli ya, dalam konteks puasa ini. Dan saudara, puasa juga ini adalah jembatan rasa. Jembatan rasa. Kita ngaji rasa ya. Jembatan rasa yaitu jembatan rasa, dia menghubungkan perut kita dengan realita yang kadang kita tidak sadari. Itu ya. Tadi kalau kita sudah merasakan menghidupkan rasa peka ini ya dalam kehidupan, kalau kita tidak sampai peka, tidak berasal kehidupan kita hanya memindahkan waktu lapar kita di maghrib. Makanya itu perlu rasa sadar atas kepekaan ini. Dan saudara, bentuk peka tadi adalah salah satunya ada sorakoh. Ya, sorakoh bukan hanya berupa bantuan, tapi dia adalah solidaritas rohani kita. Ya, ini solidaritas rohani kita bukan hanya memberi, tapi kita mengerti Allah mempertemukan sebuah keadaan, ada yang memberi dan ada yang menerima ya di sana. Dan dua-duanya Allah perhatikan. Dan juga saudara, dengan Ramadan ini kita menyadari bahwa Allah mempertemukan dua keadaan. Ada yang melepaskan bentuk pemberian, tapi juga ada yang orang bersabar atas keadaan. Dan dua-duanya ini adalah mulia saudara. Dan di antara keduanya akan timbul cahaya-cahaya. Ya, kolaborasi harmoni dan timbul cahaya apa? Cahaya takwa. Sebagaimana tujuan puasa kita, la'allakum tattaqun. Itu saja saudara ya. Mudah-mudahan kita timbul rasa lembut seperti burung, juga sifat Allah semua alatif, lembut tadi timbul rasa peka, ya, harmoni antara si kaya dan miskin, ya. Kadang-kadang orang kaya, orang miskin itu harus harmonis juga. Gak ada tadi seperti analoginya seperti atasan bawahan. Kadang nggak ada bawahan, kalau atasan harus ada atasan, bawahan harus ada atasan, ya. Jangan salah ya. Banyak kalau kita cuma pakai atasan doang, nggak pakai bawahan kan berapa ya? Apalagi Ramadan itu atasan bawahan terserahkan itu di pasar-pasar, jangan sombong. Dan juga orang kaya, orang miskin juga harus harmonis, saling memperhatikan ya. Kalau jangan sampai orang kaya pelit, karena kalau pelit, baik itu minallah, baik itu minas, baik itu jannah. Ya, dibenci manusia, dibenci Allah, ya juga dibenci oleh jauh dari surga Allah Subhanahu. Demikian itu saja ya. Karena kita tambah peka di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tambah peka lagi, tidak hanya memindahkan rasa lapar kita maghrib, terus menghujam dalam kita rasa peka. Insyaallah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.